di sebuah sekolah SMA. Dimas, tumben banget kamu udah sampai sekolah jam segini. Biasanya selalu telat. Rina, ya nggak apa-apa sih, aku lagi pengen berangkat pagi aja, emangnya nggak boleh apa? Ya boleh, tapi tumben-tumbenan aja gitu. Ini kamu berangkat pagi bukan karena kamu ditegur kan sama guru kemarin-kemarin? Bukanlah, nggak mungkin seorang anak kaya raya kayak aku itu dapat teguran. Iya sih, masuk akal juga. Ya iyalah, apalagi kan orang tuaku itu termasuk donatur sekolah ini. Jadi ya mana berani guru-guru itu negur aku, ya kan? Tapi ngomong-ngomong, kerjaan orang tua kamu apaan sih? Dari kelas 1 SMA aku itu nggak pernah tahu. Karena kamu selalu datang pagi dan nggak pernah lihat orang tua kamu nganterin kamu. Orang tuaku cuma pekerja kantoran biasa kok. Dan mereka tuh sering aja gitu keluar kota. Makanya jarang nganterin aku. Aku juga udah terbiasa kok jadi anak yang rajin dan berangkat pagi terus diantar sama sopir aku. Walah, jadi gitu. Kapan-kapan ajak aku main dong ke rumah kamu. Kamu kan pas itu udah pernah aku ajak main ke rumah aku. Ya walaupun bareng sama teman-teman yang lain. Gak bisa, soalnya aku gak dibolehin sama orang tua aku. Loh, kenapa? Kasih tahulah ke orang tua kamu, yang mau main ke rumah kamu itu kan bukan orang sembarangan anak, tapi anak orang kaya raya. Hehehe, ya tetap aja gak bisa. Maaf ya Dimas. Itu si Cika baru datang. Untung aja si Cika datang. Jadi aku bisa ngalihin pembicaraan. Pagi guys. Ya ampun, kalian rajin amat udah sampai sekolah. Pagi Cika. Kalau aku sih emang selalu rajin. Tapi kalau si Dimas mah katanya cuma lagi pengen datang pagi aja hari ini. Betul tuh. Betul, itu orang tua kamu itu beli mobil baru lagi kah? Buat nganterin kamu ya? Biasanya kan kamu itu dianterin bukan pakai mobil itu. Iya, mana mobilnya bagus banget. Biasalah, orang tuaku itu kan emang suka beli mobil dan mengkoleksi mobil-mobil mewah. Jadi ya kalian jangan heran kalau tiap hari orang tuaku itu nganterin aku pakai mobil yang beda-beda. Duh ya ampun, baru juga sampai, udah bel masuk aja sih. Guys, jam pelajaran pertama kita bolos aja yuk. Aku traktir jajan di kantin. Dih, nggak mau ah. Jajan di kantin tuh nggak enak. Udahlah, kalau kalian itu mau bolos jam pelajaran pertama, bolos aja. Aku nggak mau ikut. Aku di kelas aja dulu ya. Bye. Dimas mah nggak asik. Rina, kamu mau kan aku traktir ke kantin? Tapi bolos jam pelajaran pertama. Maaf ya, bukannya aku nggak mau, tapi aku harus ngerjain beberapa tugas yang kemarin belum sempet aku kerjain karena nggak masuk. Aku nyusul Dimas masuk ke kelas ya kalau gitu. Kalau nggak ada teman mah males aku mau ke kantin sendirian. Ya udahlah, aku ikut masuk juga, nggak jadi bolos. Saat pulang sekolah, saat di jalan, Untung aja tadi aku bisa nyelinap pulang sekolah diem-diem tanpa dilihat sama Cika dan juga Dimas. Ya kan aku bilangnya kalau aku tuh diantar jemput sama sopir, padahal itu mah bohong. Jujur, rasanya aku capek banget terus-terusan bohong di depan mereka. Aku juga pengen punya orang tua yang beneran bisa dibanggain, punya banyak uang dan punya banyak kuasa. Tapi apalah daya, ibuku cuma penjual ikan. Sedangkan bapakku entah pergi kemana, kabur gak bertanggung jawab. tiba-tiba Rina dihampiri oleh sang ibunya. Loh nak, kamu sudah pulang sekolah toh? Duh ya ampun, kamu kok jalan kaki? Kan ibu sudah kasih uang untuk naik angkot. Ya ampun bu, ibu ini bikin kaget aja sih. Dan iya bu, aku udah pulang sekolah. Tadi angkotnya tuh lagi gak ada, makanya aku putusin deh buat jalan kaki. Walah, bagus-bagus. Sekali-kali loh kamu banyakin olahraga jalan kaki. Soalnya kamu itu kalau di rumah ataupun pas liburan kerjaannya main HP terus. Enggak keh. Ngomong-ngomong, ibu kok ada di sini sih? Bukannya biasanya ibu lagi jualan di pasar? Gini loh nak, kalau jualan di pasar tuh sekarang sudah makin sepi. Jadi ibu putusin deh, pengen jualan ikan keliling aja. Cuma ibu tuh lagi bingung kalau jualan keliling itu pakai apa.
Terus ibu kepikiran pengen jualan ikannya pakai gerobak gitu. Nah, ibu di sini tuh karena ibu dikasih tahu sama temen ibu di daerah sini ada orang yang mau ngejual gerobak. Duh ya ampun bu, ribet banget sih. Ngapain coba jualan keliling pakai gerobak? Udahlah, mending jualan ikan di pasar aja. Ya mungkin sekarang emang lagi sepi, tapi kan siapa tahu gitu besok-besok jualan ikan ibu di pasar bisa rame lagi. Duh ya ampun, itu bukannya mobil orang tuanya Dimas sama Cika ya? Mampus lah, aku nggak mau nih mereka ngeliat aku ngobrol sama ibu dengan penampilan penjual ikan. Bu, kita langsung pulang aja yuk. Ayo bu, buruan. Kamu ini kenapa toh nak? Tiba-tiba ngajakin ibu pulang. Ibu kan sudah bilang, ibu itu kepengen beli gerobak buat jualan ikan keliling. Karena kalau mau ditungguin sampai kapanpun nak, jualan ikan di pasar itu ndak bakal bisa rame lagi. Karena banyak pesaingnya. Ih, ibu nih gak usah ngeyel sih kalau dibilang. Udah yuk, buruan pulang. Duh, iya kamu nih, jangan narik-narik dong. Sesampainya di rumah, Untung aja tadi aku sama ibu bisa langsung pulang. Kalau enggak pasti bakal ketahuan. Kalau aku lagi ngobrol sama ibu, mana penampilan ibu kelihatan banget kalau dia tuh penjual ikan. Ini kok si Dimas tiba-tiba nelpon aku? Apa jangan-jangan dia tadi sempat ngeliat aku ngobrol sama ibu ya? Duh, aku jadi takut nih. Tapi aku angkat dulu aja kali ya. Halo Dimas. aku heran deh, setiap pulang sekolah kamu tuh bisa cepet banget pulangnya. Nggak kelihatan gitu. Maaf ya, soalnya sopir aku tuh jemputnya bener-bener gercep, terus langsung nganterin aku pulang. Tapi masa iya sih nggak kelihatan tiba-tiba pulang? Jangan-jangan ada yang kamu sembunyiin ya? Enggak, aku nggak nyembunyiin apa-apa. Udahlah, jangan malah bahas yang aneh-aneh. Ini kamu nelpon cuma mau ngomong hal kayak beginian apa? Ya enggak lah, jadi aku itu nelpon kamu tuh sekalian mau ngundang kamu. Soalnya aku itu mau ngadain acara party gitu di rumah. Wah, mantap-mantap. Tapi emangnya kamu boleh ngadain party di rumah? Nggak kena marah gitu sama orang tua kamu? Ya enggak dong, soalnya kebetulan orang tua aku itu besok mau pergi ke luar negeri. Ini aja mereka lagi sibuk ngurusin berkas-berkas. Walah, jadi gitu. Wah, aku pasti datang. Tapi kenapa kamu ngasih taunya lewat telepon? Kenapa nggak di sekolah aja? Kan bisa tadi ataupun besok gitu. Aku takut kelupaan, kamu kan tahu sendiri aku tuh orangnya kelupaan gitu. Nah, mumpung ingat makanya aku tuh langsung nelpon kamu deh. Habis ini aku mau nelpon si Cika juga. Karena yang aku undang dari sekolah kita ya cuman kamu sama Cika. Teman-temanku yang lain tuh rata-rata dari sekolah lain. Pantesan aja. Loh, halo, Dimas. Ini kok teleponnya tiba-tiba mati sih? Ya, HP ku kumat lagi ini errornya. Gini amat sih jadi orang miskin. Mau teleponan aja, HP pakai acara error. Duh, tapi nanti aku pakai baju apa ya ke acara partinya si Dimas? Tapi dipikir-pikir enak banget ya jadi orang kaya, bisa ngadain party di rumah. Padahal kan masih SMA. Ternyata jadi orang kaya itu bebas banget ya. Asal punya uang mah apa yang gak bisa. Duh, udah ah. Sekarang mending aku pikirin gimana caranya aku bisa punya baju bagus untuk datang ke acara party si Dimas. Iya, samping rumahku kan termasuk orang kaya juga ya, pasti punya baju bagus. Apa aku pinjem baju dari sana aja ya? Tapi pinjemnya ketika bajunya dijemur. Hahaha. Rina pun keluar pergi ke jemuran samping rumahnya. Wah, beneran bagus-bagus loh. Ini baju yang ada di jemuran punya keluarganya Pak Roni. Aku ambil yang ini aja lah. Karena kelihatannya bagus dan cocok untuk dipakai di aku yang masih muda gini. Ini selera baju istrinya Pak Roni mantap juga. Gas lah, langsung aku masukin ke kresek. Rina, kamu ngapain? Kok gerak-geriknya mencurigakan gitu sih? Pak Roni, saya nggak ngapa-ngapain kok. Cuma lagi pengen lihat-lihat aja. Emangnya nggak boleh apa? Apa yang kamu lihat-lihat Rina di jemuran keluarga saya? Iya, lihat-lihat aja gitu, Pak. Ya ampun, ngomong-ngomong, Pak Roni kemarin abis beli peliharaan burung lagi ya? Ya bener banget, kok kamu itu bisa tahu sih? Bisa dong, Pak. Gini-gini ya, saya tuh pecinta burung peliharaan juga. Kemarin itu saya nggak sengaja, Pak, dengar ada suara burung baru gitu dari rumah Pak Roni. Soalnya, Pak, semua burung peliharaan punya Bapak Roni itu suaranya saya paham. Makanya deh saya langsung ngeh.
Wih, mantap juga kamu. Sejak kapan kamu itu suka burung peliharaan? Udah dari lama sih, Pak. Oh iya, peliharaan burung Bapak yang baru itu harganya berapa, Pak, kalau boleh tahu? Soalnya suaranya bagus banget. Pasti harganya mahal ya? Tentu saja dong, karena saya itu nggak mungkin lah beli burung peliharaan yang murah-murah gitu. Iya deh, saya percaya. Soalnya emang selera burung peliharaan Bapak itu bagus-bagus. Nggak perlu diragukan lagi. Waduh, kamu tuh ngomong kayak begitu, saya jadi malu deh. Tapi jujur, saya itu kagum loh sama kamu. Jarang-jarang ada cewek muda suka sama burung peliharaan. Kapan-kapan main yuk ke rumah saya. Saya bakal tunjukin deh semua burung-burung peliharaan punya saya. Pasti kamu itu nanti bakal terkagum-kagum, ya kan? Wah, iya ya Pak, saya mau banget. Untung aja aku bisa mengalihkan topik pembicaraan. Dan Pak Roni juga kayaknya suka banget bahas tentang burung peliharaan. Ya, walaupun aku nggak begitu tahu, tapi bisa lah kelihatan sok tahu. Dan untung juga tadi aku berhasil ngambil salah satu baju punya istrinya Pak Roni. Jadi aman lah. Duh ya ampun Pak, saya baru inget kalau tadi tuh saya disuruh cuci piring sama ibu saya. Saya permisi dulu ya Pak kalau gitu. Walah ya Rina. Keesokan harinya Rina pun pergi ke party di rumah Dimas menggunakan baju yang diambil dari jemuran tetangganya. Ini si Rina mana ya? Kok belum datang-datang? Iya nih, jangan-jangan dia nggak datang lagi. Wah parah sih kalau dia itu nggak datang. Padahal kan kemarin aku itu udah ngundang dia lewat telepon. Maaf ya, soalnya tadi aku harus naik taksi online karena supir aku nggak bisa nganterin. Loh emangnya kenapa kok sopir kamu itu nggak bisa nganterin? Biasa, sopir aku tuh hari ini nganter orang tuaku pergi keluar kota lagi. Kayaknya orang tua kamu tuh sering banget ya pergi keluar kota. Ya begitulah, karena emang kerjaannya tuh selalu ada di luar kota. Bahkan ya, aku tuh sempat diajak pindah keluar kota sama orang tuaku. Cuma kan tanggung, aku udah kelas 3 SMA sekarang. Bener tuh, jangan pindah dulu lah. Nanti ribet, kamu harus cari teman baru. Nah itu dia, aku juga nggak mau lah nyari teman-teman baru lagi. Soalnya kan aku udah nyaman temenan sama kalian. By the way, ini partinya udah dimulai kah? Udah dong, tapi barusan aja kok dimulainya. Kamu mau minum nggak? Minumnya ada di sebelah sana ya. Gampang, ntar kalau udah pengen aku ambil sendiri. Rina pun menikmati party itu bersama dengan teman-temannya hingga... Rin, tunggu. Kamu beneran gak mau diantar sama sopirku aja ya pulangnya? Ya beneran, soalnya aku juga udah terlanjur ini mesen taksi online. Udah, mending kamu langsung balik masuk ke rumah kamu. Iya sih, tapi aku itu merasa gak enak kalau ngebiarin kamu itu naik taksi online. Si Cika aja udah dijemput sama sopirnya. Udah, nggak usah pakai acara nggak enak. Aku juga sebenarnya udah agak biasa kok naik taksi online. Tiba-tiba Ibu Rina datang sambil membawa gerobak jualan ikan. Loh, Nak, ini kamu sama siapa? Sama teman kamu kah? Duh ya ampun, ini kenapa sih ibu tiba-tiba ada di sini? Mana langsung nyapa aku lagi? Rin, ini penjual ikan siapa kamu? Kok manggil kamu nak? Aku nggak tahu, aku nggak kenal. Astagfirullahaladzim Nak, kok kamu tega sih pura-pura nggak kenal sama ibu kandung kamu sendiri? Heh penjual ikan, jangan asal ngomong ya. Orang tua saya itu pekerja kantoran, bukan seorang penjual ikan kayak Anda. Duh ya ampun, ini aku jadi bingung deh. Sebenarnya yang bener yang mana nih? Ini beneran ibu kamu atau bukan sih? Ya bukan lah Dimas, kamu kan tahu sendiri kalau orang tuaku itu pekerja kantoran. Iya sih, tapi kalau dilihat-lihat wajah kamu sama penjual ikan ini mirip tahu. Ya mungkin kebetulan aja kali. Kamu tuh jangan asal percaya deh sama orang asing kayak begini. Heh penjual ikan, saya tegasin ya, jangan pernah ngaku-ngaku jadi ibu kandung saya. Sekarang pergi dari sini. Cepetan, ya ampun pergi. Malah diem dan nangis gak jelas banget sih. Dengan hati yang sangat sedih dan kecewa, Budini pun pergi dari sana. Wah parah banget ya itu penjual ikan. Bisa-bisanya loh dia itu ngaku-ngaku jadi ibu kandung kamu. Ya walaupun mukanya itu mirip sih. Kan aku udah bilang Dimas, mirip itu mungkin karena kebetulan doang. Aku tanya deh, emangnya kamu percaya gitu kalau aku ini adalah anak dari seorang penjual ikan? Enggak sih, soalnya penampilan kamu aja sama sekali gak kelihatan sebagai anak penjual ikan. Nah itu dia, baguslah kalau kamu gak percaya sama omongan penjual ikan itu. Saat di rumah, Assalamualaikum, Rina pulang. Ya ampun Bu, ngapain sih pakai acara nangis-nangis segala? Kurang kerjaan aja. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim Nak.
Kamu nih bener-bener tega ya sama ibu. Kamu jahat banget loh, gak mau ngakuin ibu di depan teman kamu. Ya karena malu lah bu. Bayangin bu, kalau teman-teman aku pada tahu aku ini seorang anak penjual ikan, nanti aku bakal dibully bu. Gara-gara pekerjaan ibu. Ibu mau apa aku menderita di sekolahan? Ya enggak nak, tapi kan setidaknya kamu jangan mengatakan hal yang begitu jahat sama ibu tadi. Itu tuh cuma sandiwara bu, asal bunyi. Jangan baperan lah. Aku yang ngelakuin hal itu supaya teman-teman aku tuh benar-benar percaya kalau aku tuh bukan anak penjual ikan. Lagian ibu ngapain sih pakai acara jualan ikan keliling pakai gerobak segala sampai rumah temanku? Bukannya pas itu kan aku udah bilang ibu tuh jualan ikan di pasar aja, nggak usah keliling-keliling pakai gerobak nggak jelas. Iya soalnya ibu kepengen nak jualan ikan ngider. Ibu kan juga sudah bilang kalau jualan di pasar itu sudah sangat sepi. Makanya kemarin ibu jadi beli gerobak untuk jualan ikan. Hah ribet deh punya ibu penjual ikan kayak begini. Pokoknya aku gak mau tahu ya bu, jangan sampai ibu keliling dan ketemu aku ketika lagi sama temen aku. Kalau sampai ketemu, pokoknya anggap aja kita gak kenal, oke? Udah ya, aku capek abis party dari rumah teman aku. Aku mau istirahat dulu. Ingat loh omonganku tadi, minggir-minggir. Duh ya ampun, emangnya kalau punya ibu seorang penjual ikan tuh bener-bener memalukan apa ya? Dan bisa sampai dibully di sekolahan. Aku ndak pernah terpikirkan hal itu loh. Tapi aku juga ndak mau kalau sampai anakku dibully. Jadi ya sudahlah, aku bakal lakuin apa yang dibilang sama anakku tadi. Walaupun rasanya hatiku sakit banget. Yang penting anakku nanti ndak dibully dan punya banyak teman. Akibat malu dan takut ketahuan teman-temannya, Rina tidak pernah mengakui ibunya yang adalah seorang penjual ikan hingga suatu hari. Ya ampun Rin, ini beneran apa? Kamu gak pernah ngebolehin aku sama si Dimas main ke rumah kamu. Kita tuh kepengen loh tahu di mana rumah kamu dan seperti apa rumah kamu itu. Bener banget tuh, aku juga pengen kali kenal sama orang tua kamu. Orang kamu aja udah kenal sama orang tua kami. Biar makin akrab gitu loh. Maaf banget ya, kan aku juga udah bilang sama kalian kalau aku tuh gak dibolehin bawa teman ke rumah sama orang tua aku. Alasannya apa sih Rin? Bilangnya gitu terus. Tapi nggak pernah ngasih alasan. Setelah itu pasti kamu tuh langsung ngalihin topik pembicaraan. Asli sih, segitu gak pengennya kak kamu aku sama si Dimas main ke rumah kamu. Ya gak gitu guys, tapi ya gimana, gak boleh. Aku gak bisa ngejelasin lebih jauh lagi. Intinya gak boleh. Udah dong, jangan bahas ini mulu. Ya ampun, aku baru ingat lagi. Hari ini ada rapat orang tua ya. Semoga aja nanti gak ada yang paham deh sama ibu ketika ibu datang ke sekolah. Soalnya pertemuan orang tua kali ini wajib. Jadi mau gak mau ibu harus datang. Aduh, mampus lah aku kelupaan. Aku gak sempet ngomong sama orang tuaku. Kalau gitu aku chat ibuku dulu deh sebentar. Ya juga ya, aku baru inget untung aja kemarin aku tuh sempat bilang sama orang tuaku. Parah sih kamu Cika, bisa-bisanya loh lupa ngomong sama orang tuamu. Ya gimana, dari kemarin aku tuh ya keasikan main game yang baru itu loh, tentang naga-naga itu. Bagus banget soalnya. Tapi bentar-bentar, kalau hari ini rapat orang tua, berarti nanti orang tuanya si Rina datang dong ke sekolah. Kita bisa tuh kenalan dan tanya-tanya. Wah iya setuju. Ya ampun, kalian ini kenapa sih kok ngebet banget pengen ketemu sama orang tua aku? Iyalah, bayangin Rin, dari pertama masuk SMA kita itu nggak pernah tuh yang namanya tahu gimana orang tua kamu. Setiap ada pertemuan orang tua atau pengambilan rapot, selalu aja orang tua kamu itu nggak datang. Betul sih, tapi seharusnya kan kali ini datang. Soalnya pertemuan orang tua kali ini tuh wajib. Tapi orang tuaku kali ini gak bisa datang lagi, hehehe. Soalnya keluar kota dan udah izin kok sama pihak sekolah, jadi aman. Ya kok gitu sih gak asik. Duh, mana udah bel masuk lagi. Padahal kan aku pengen nungguin ibu aku datang ke sekolah buat rapat orang tua. Ya nggak bisa lah, pasti nanti rapatnya ketika jam pelajaran. Udah yuk langsung aja kita itu masuk kelas. Saat pulang sekolah. Nak, sini. Ibu ngapain? Nanti kalau teman-temanku sampai lihat gimana, Bu? Mana ibu dengan pedenya lagi? Mana ibu dengan pedenya lagi bawa gerobak ikan? Sudah, ndak ada teman kamu, ndak ada yang bakal tahu kok.
Dan ibu kesini tuh kan ya karena tadi ibu habis ngadirin rapat orang tua. Itu kan wajib, jadi ya ibu harus dateng. Dan ibu pas rapat tadi juga pakai masker kok, jadi aman. Syukurlah kalau gitu. Ya udahlah, mending ibu pulang aja langsung sana. Rina, kamu apa-apaan sih? Kok manggil penjual ikan ini dengan sebutan ibu? Jangan-jangan. Ya ampun Cika, kamu salah dengar kali. Nggak mungkin lah aku manggil penjual ikan ini dengan sebutan ibu. Nggak sudi. Penjual ikan, jangan deket-deket deh. Nanti ada yang salah paham lagi. Duh ya ampun, anakku jahat banget. Tega-teganya loh sampai dorong aku. Tapi aku juga ndak mau temennya tahu kalau aku nih ibu kandungnya. Nanti dia bakal kena bully. Ya jangan didorong juga, ya ampun Rin. Kamu jahat banget sih. Bodoh amat, aku nggak peduli. Untung aja ada kamu. Sebenarnya ya tadi penjual ikan ini tuh ada niat jahat sama aku. Mana deket-deket lagi. Jijik banget deh. Pengen muntah aku ngeliat mukanya ini. Udahlah bajunya kumal, jelek, bau ikan lagi. Bisa-bisanya loh ada orang modelan kayak begini. Cuy, bener-bener keterlaluan. Ibu sakit hati nak dengernya. Dasar anak kurang ajar, anak durhaka. Ibuku tuh kamu ya jadi ikan pari. Seketika Rina pun menjadi ikan pari. Tamat.